Shalom, apa kabar saudara-saudara semua? Saya percaya saudara-saudaraku semua dalam perlindungan Allah dimanapun kita berada. Pada saat ini saya akan menyampaikan pelajaran firman Tuhan bagi kita yang berjudul Dari Mana Asal Alkitab. Saya percaya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mendengarkan pelajaran ini, iman kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan, agar kita lebih menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kita berada, sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Pada kesempatan ini, sebelum saya menyampaikan pelajaran ini, saya akan mengajak kita berdoa sejenak. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami umat-umat-Mu akan belajar firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan kepada kami semuanya. Mari Tuhan, datanglah di tengah-tengah kami, agar pelajaran firman Tuhan ini boleh kami mengerti, memahaminya, agar nantinya setelah kami mendengar, iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu ini. Hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan, urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang hamba sampaikan hanya berasal dari Tuhan saja dan bukan dari hasil pikiran hamba-Mu. Berbicara kepada kami ya Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa-dosa kami, sebab doa ini kami panjatkan melalui Putra-Mu yang kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada kesempatan ini, saudara-saudara yang saya kasihi, kita semua punya Alkitab. Sebagai orang Kristen, pastinya kita semua memiliki Alkitab. Tetapi kadangkala kita kurang memahami apa itu Alkitab. Mengapa kita harus memiliki Alkitab? Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya mengajak kita belajar firman Tuhan mengenai dari mana asal Alkitab ini. Kenapa bisa ada? Beginilah ceritanya. Alkitab adalah wahyu Allah kepada manusia. Alkitab terdiri dari 66 buku yang disatukan sehingga membentuk satu buku. 22 buku dari Alkitab itu sebagian besar adalah sejarah. 21 buku sebagian besar tentang nubuatan. 21 buku dalam bentuk surat. Dan 2 buku lagi adalah kebanyakan mengenai syair. Walaupun Alkitab ini ditulis oleh sedikitnya 36 penulis, yakni diantaranya adalah para raja, petani, ahli hukum, jenderal, nelayan, pendeta, para imam, pemungut cukai, dokter, beberapa orang kaya dan beberapa orang miskin, dalam kurun waktu lebih dari 1600 tahun lamanya. Namun Bapak Ibu Saudara, Alkitab adalah satu buku karena Allah adalah sumber dan penulis yang sejati tentang Alkitab itu sendiri. Sehingga Alkitab itu boleh kita pegang sampai sekarang ini. Itulah ajaibnya terbentuknya Alkitab. Siapakah yang menurunkan nubuatan-nubuatan Alkitab dengan memakai Roh Kudus?
Kita bisa membaca di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Roh Kristus mengilhami para nabi untuk menunjukkan bahwa Alkitab adalah sebuah buku Kristen. Berapa banyak dari Alkitab itu yang diilhamkan Allah? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Inilah bagian pertamanya. Siapa yang menyatakan masa mendatang kepada para nabi melalui ilham Roh Kudus? Amos 3 ayat 7 memberitahukan kepada kita, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Apakah para nabi mengakui bahwa pekabaran mereka berasal dari Allah? Ya. Di bawah ini ada beberapa contoh. Daud mengatakan dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 2, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Yeremia 1 ayat 9 bagian terakhir mengatakan, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Ya. Allah juga menyuruh Yehezkiel di dalam Yehezkiel pasal 2 ayat 7, sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Ketika Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus, ia katakan bahwa Allah telah berbicara oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 70. Dengan cara apa Yohanes mengatakan bahwa buku Wahyu itu disampaikan? Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 dan 2. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya, Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Sebagai catatan, dalam contoh ini langkah-langkah dalam pekabaran Allah kepada para nabi, kita melihat bahwa Allah adalah sumber kebenaran. Kristus menerima kebenaran dari Bapa. Kemudian Yesus memberikan kepada malaikat yang dipilih, malaikat yang menyampaikan pekabaran itu kepada nabi, yang bergiliran menyampaikan kepada manusia, baik secara lisan maupun tulisan ataupun keduanya. Sebagai kesimpulan, adalah kenyataan bahwa Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ibrani 1 ayat 1. Alkitab adalah buku Allah. Karena Alkitab adalah firman-Nya, maka itu akan tetap selama-lamanya. Kita bisa baca di dalam Yesaya 40 ayat 8. Baik sekali apabila kita menaruh nilai yang sama kepada firman Allah itu sendiri, seperti yang diperbuat Ayub. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, kata Ayub, dalam sanubariku kusimpan ucapannya. Kiranya firman ini, pelajaran ini boleh menguatkan iman kita, semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman ini.
Ini yang bisa saya sampaikan. Saya ajak kita kembali berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba-Mu sudah menyampaikan pelajaran ini mengenai asal mula Alkitab. Tolong Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu meteraikan firman ini dalam hati pikiran kami, agar kami lebih mengerti lagi. Dan setelah mengerti, kami boleh menjadi lebih taat setia kepada Tuhan dalam melakukan akan setiap perintah-Mu. Berkati kami Tuhan, kami akan melanjutkan pelajaran kami besok hari. Biarlah Tuhan berikan kami kesempatan untuk belajar kembali. Ini doa kami Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.